Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadine Lucawinata dengan NPM 2351051006 dari Prodi D3 Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan materi auditing 1 mengenai materialitas dan risiko audit. Langsung saja kita ke materinya. Materi yang pertama adalah pengertian materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut karena adanya penghilangan atau salah saji itu. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Konsep yang pertama adalah konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor agar pemakaian laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Yang kedua, konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Materialitas dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, materialitas keuangan pada tingkat laporan, dan yang kedua, materialitas pada tingkat saldo akun. Selanjutnya adalah pengertian risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit digolongkan menjadi dua, yang pertama risiko audit keseluruhan dan yang kedua risiko audit individual. Selanjutnya adalah komponen risiko audit. SASA atau Statement on Auditing Standard nomor 47 AU 312.20 menyatakan bahwa risiko audit terdiri dari tiga komponen. Yang pertama, risiko bawaan atau inherent risk merupakan kerentanan asersi terhadap salah saji misstatement yang material dengan mengasumsikan bahwa tidak ada pengendalian yang berhubungan. Yang kedua, risiko pengendalian atau control risk merupakan risiko bahwa suatu salah saji yang material yang akan terjadi dalam asersi tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian perusahaan. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji yang material dalam suatu perusahaan. Selanjutnya adalah menilai risiko kecurangan. Ada tiga kondisi yang pada umumnya sering muncul saat salah saji yang disebabkan oleh kecurangan adalah yang pertama, insentif atau tekanan, yang kedua, kesempatan, dan yang terakhir, perilaku atau rasionalisasi. Selanjutnya, untuk menilai luas di mana ketiga kondisi kecurangan ini hadir, auditor harus mempertimbangkan yang berikut. Yang pertama, faktor risiko khusus yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva. Yang kedua, semua informasi yang diperoleh mengenai perusahaan dan industrinya. Yang ketiga, respon pertanyaan auditor dari manajemen tentang pandangan mereka tentang risiko kecurangan serta tentang program dan pengendalian untuk membahasnya. Yang keempat, hasil prosedur analitis yang diperoleh selama perencanaan menunjukkan kemungkinan tidak jujur. Dan yang terakhir adalah pengetahuan yang diperoleh melalui hal seperti penerimaan klien dan keputusan retensi. Saat salah saji akibat kecurangan teridentifikasi, maka auditor dapat meresponnya dengan tiga cara. Yang pertama, merancang dan melakukan prosedur audit untuk mengarah kepada risiko kecurangan yang teridentifikasi. Kedua, mengubah keseluruhan perilaku dari audit untuk merespon risiko kecurangan yang teridentifikasi. Dan yang ketiga, melakukan prosedur untuk mengarahkan risiko manajemen menguasai kontrol. Selanjutnya adalah hubungan antara risiko dengan bukti audit dan faktor-faktor yang mempengaruhi risiko. Ada hubungan yang searah antara bukti audit dengan risiko bawaan dan begitu pula dengan risiko pengendalian. Sebagai tambahan untuk memodifikasi bukti audit, ada dua cara lainnya di mana auditor bisa mengubah audit untuk merespon usaha. Misalnya, yang pertama, perjanjian itu mungkin membutuhkan staf yang lebih berpengalaman, dan yang kedua, perjanjian akan ditelaah kembali lebih teliti daripada biasanya. Selanjutnya adalah merevisi resiko-risiko dan bukti audit. Dalam kondisi seperti ini, auditor harus melakukan pendekatan dengan dua langkah. Yang pertama, auditor harus merevisi penilaian awal tentang tingkat risiko yang tepat. Kedua, auditor harus mempertimbangkan pengaruh revisi tersebut terhadap kebutuhan akan bukti audit tanpa mempergunakan model risiko tersebut. Atau resiko audit. Auditor harus melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati atas implikasi-implikasi yang akan diperoleh dari revisi risiko serta melakukan modifikasi bukti audit yang tepat tanpa menggunakan model risiko audit. Hubungan antar materialitas risiko audit dan bukti audit.
Berbagai kemungkinan hubungan antara materialitas, risiko audit, dan bukti audit sebagai berikut. Yang pertama, jika auditor mempertahankan risiko audit konstan dan tingkat materialitas dikurangi, auditor harus menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Kedua, jika auditor mempertahankan tingkat materialitas konstan dan mengurangi jumlah bukti audit yang dikumpulkan, risiko audit menjadi meningkat. Yang ketiga, jika auditor menginginkan untuk mengurangi risiko audit, auditor dapat menempuh salah satu dari tiga cara berikut. Yang pertama, menambah tingkat materialitas, sementara itu mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Yang kedua, menambah jumlah bukti audit yang dikumpulkan, sementara itu tingkat materialitas tetap dipertahankan. Dan yang terakhir, menambah sedikit jumlah bukti audit yang dikumpulkan dan tingkat materialitas secara bersama-sama. Sekian materi yang Sekian materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.